Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditubillahi rabba wa bilislam dina Nabi Muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat rahmat serta hidayahnya Allah, kita dapat berkumpul di ruangan yang insyaallah berkah ini. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi pandangan dalam seminar mini hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rizky Rahmawati yang telah mengampu mata kuliah public speaking, dan saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman yang memberikan waktunya untuk mendengarkan materi yang akan saya bawakan, yaitu AI dan mahasiswa. Hari ini kita akan membahas salah satu pertanyaan yang sampai saat ini masih diperbincangkan, yaitu kehadiran AI membuat mahasiswa ini semakin cerdas atau justru kehilangan daya berpikirnya. AI dan mahasiswa ini menjadi pembahasan yang masih berlangsung sampai sekarang dan sangat memberi kontribusi atas pertanyaan tersebut, seperti yang akan saya angkat pada hari ini. Apakah kehadiran AI ini bagi mahasiswa menjadikan ia peluang inovasi atau ancaman nalar kritis? Mengapa demikian topik ini penting? Seperti yang saya tampilkan di layar atas, seperti yang telah saya buatkan atau PowerPoint yang akan jadi pembahasan kita hari ini. Alasan yang pertama yaitu adalah AI ini sudah masuk dalam aktivitas sehari-hari, di mana AI ini sangat sulit dipisahkan dari ranah mahasiswa, terutama mahasiswa yang memanfaatkan AI itu sendiri sebagai sarana pembelajaran. Yang kedua, mahasiswa adalah pengguna aktif saat ini, di mana dalam dua tahun terakhir pengguna AI seperti ChatGPT, Grammarly, penggunaan AI lainnya atau tools lainnya itu pengguna yang tinggi adalah mahasiswa itu sendiri dalam ranah pembelajaran. Yang ketiga, ada potensi besar tetapi ada juga bahaya tersebut. Dan seperti kita ketahui, tentunya kehadiran suatu inovasi baru akan menghadirkan yang namanya peluang atau manfaat yang besar, tetapi semua itu konsekuensinya tentunya akan bakal ada. AI ini sebagai mitra mahasiswa. Mengapa AI disebut mitra? Karena AI ini membantu mendampingi, bukan menggantikan serta mengambil alih kemampuan seseorang. Nah, contoh pemanfaatan yang baik yang pertama adalah membantu dalam proses belajar, di mana proses belajar yang diberikan oleh AI ini adalah menjelaskan, meringkas, serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya seseorang ingin pertanyakan dan belum sempat pertanyaan langsung kepada seseorang. Nah, AI hadir sebagai media pembelajaran yang kedua. Nah, berikutnya adalah mendukung produktivitas tugas, di mana sekarang banyak mahasiswa yang menggunakan AI ini sebagai sarana tempat ia menyusun suatu tugas seperti menyusun makalah, presentasi, atau bahkan skripsi sekalipun. Banyak mahasiswa yang bergantung kepada AI untuk menyusun sebuah laporan maupun skripsi. Nah, yang dikatakan efisiensi belajar, yang dimana dahulunya kita tidak bisa bertanya atau kurang informasi tentang tools lainnya, ini hadir sebagai sarana yang meningkatkan efisiensi belajar. Yang keempat adalah mendorong kreativitas seperti desain, konten kreator, musik, dan ide karya ilmiah. Yang saya perhatikan sekarang itu yang salah satu contoh mendorong kreativitas yaitu yang sekarang marak bahkan ramai diperbincangkan, yaitu animasi yang bergerak di bidang AI atau pengendalian AI ini sendiri. Mengapa demikian? AI ini menjadi ancaman dalam kritis. Yang pertama, risiko ketergantungan. Di mana risiko ketergantungan ini akan menghadirkan turunnya daya berpikir kritis. Nah,
mahasiswa yang menggunakan sikap ketergantungan diri yang salah satunya adalah ketergantungan daya pikir ini, seperti yang saya lihat sekarang, ada beberapa mahasiswa ketika ada sebuah presentasi, bahkan pertanyaan sesimpel pun ia masih menggunakan yang namanya AI untuk sebagai sarana mencari pertanyaan yang akan dia ajukan. Padahal tanpa yang sadari, hal ini memicu pemikiran kritis itu mendorong yang kedua, yang ketiga ada mental instan. Nah, mahasiswa ataupun seseorang yang bergantung terhadap AI ini akan cenderung memiliki mental instan, yang maksudnya adalah mental asal jadi, asal copy paste, asal selesai tanpa harus mengetahui isinya. Itu adalah salah satu resiko ketergantungan terhadap AI. Yang berikutnya adalah kecanduan teknologi, di mana ketika seseorang yang kecanduan teknologi tentunya akan timbul rasa malas, entah malas membaca buku, diskusi, bahkan hal-hal kecil pun mulai bertanya dengan AI. Jadi ini sebenarnya jadi alat bantu, bukan menjadi penyangga atau melemah daya pikir. Nah, jika risiko dari penggunaan AI ini ada, maka hadirlah yang namanya peran mahasiswa dan solusi, di mana penggunaan salah satu peran mahasiswa dan solusi yang akan mahasiswa lakukan adalah yang pertama, penggunaan cerdas, bukan sebagai pengguna pasif. Iya, karena AI ini digunakan sebagai asisten, bukan mesin jawaban. Atau kalau sebagai mahasiswa dia harusnya tahu batasan penggunaan AI. Dan yang kedua, solusi yang kedua adalah memperkuat daya pikir sendiri. Sebagai mahasiswa harusnya berpikir bahwa pembatasan penggunaan hal-hal seperti AI itu tentunya harus hadir dalam diri mereka. Dan yang ketiga, aktif mencari pengalaman, bukan sekedar hasil. Iya. Nah, di sini salah satu solusinya yaitu membangun budaya berpikir seperti diskusi maupun forum-forum yang aktif dalam ranah membawa mahasiswa ini agar lebih berpikir kritis. Nah, jadi mahasiswa ini bukanlah hanya pengguna AI, tetapi justru mahasiswa adalah penentu masa depan pengguna yang ada. Mitra kemajuan, bukan jadi agar AI ini sebagai mitra kemajuan, bukan penghambat potensi. Jadi kesimpulannya, AI ini dapat menjadi salah satu peran penting dalam kehidupan mahasiswa, tetapi dalam kritis harus tetap dijaga dan demi menjaga kesehatan mental maupun penggunaan AI yang maksimal. Sekian yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan saya ucapkan bila kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.